Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta mahasiswa dan mahasiswi tutor online program studi ilmu administrasi bisnis Universitas Terbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Materi pada sesi kedua kelas ini yang akan kita bahas mengenai penggolongan, pengenaan, dan tarif pajak. Menurut golongannya, pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa seperti pajak pertambahan nilai. Menurut jenisnya, pajak terbagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya atau benda, seperti keadaan, perbuatan, atau peristiwa dan mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, biaya materai, dan biaya masuk dan biaya cukai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat 1 seperti pajak provinsi maupun daerah tingkat 2 seperti pajak kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Apa sih sebenarnya contoh pajak daerah provinsi tersebut? Contoh pajak daerah provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor, biaya bernama kendaraan bermotor, dan pajak penambahan kendaraan bermotor. Sedangkan pajak yang dipungut oleh daerah, kabupaten, kota itu terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua, kita akan mempelajari tarif pajak. Tarif pajak itu terdiri dari 3, tarif tetap, tarif profesional, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besaran dasar pengenaan pajak. Contohnya biaya materai. Sedangkan tarif profesional merupakan tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh, PPN, PPh pasal 26, PPh pasal 23, dan PPh badan. Untuk tarif progresif merupakan tarif yang berupa persentase yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Sedangkan tarif degresif merupakan persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Materi yang ketiga itu adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada 2 sanksi dari wajib pajak. Yang pertama adalah sanksi administratif, yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan.
Yang kedua adalah sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan. Demikianlah penjelasan singkat dari materi sesi kedua ini. Selanjutnya, Anda diharapkan berpartisipasi aktif pada kegiatan kelas tuton administrasi perpajakan. Untuk diskusi, gunakan forum diskusi dan untuk tugas, gunakan forum tugas yang telah disediakan. Selamat mengikuti kegiatan tuton mata kuliah administrasi perpajakan ADBI 4330. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.